Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mimi Muslimah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan pembelajaran. Baik, yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan sehingga terjadi perubahan yang lebih baik. Perubahan dimaksud baik itu berupa fisik maupun psikis, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran merupakan kegiatan dalam proses implementasi kurikulum yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Jadi, pendekatan pembelajaran adalah jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyebutkan sekaligus menjelaskan macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada berapa sih macam-macam pendekatan pembelajaran itu? Macam-macam pendekatan pembelajaran ada 13. Ada 14. Yang pertama, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Itu dijelaskan oleh Saiful Sagala tahun 2007. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini diterbelakangi oleh konsep belajar menurut teori naturalisme romantis yang menekankan pada siswa dan teori kognitif Gestalt menekankan pemahaman dan kesatupaduan yang menyeluruh. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan ini adalah proses penalaran yang bermula dari umum keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajukan aturan prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh atau penerapan-penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Inggris Francis Bacon tahun 1561 yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta yang konkret sebanyak mungkin. Sedangkan menurut Purwanto dalam Segala tahun 2006, tepat atau tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif tergantung pada representatif atau sampel yang diambil mewakili fenomena keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristik yang berarti saya menemukan. Menurut Rusyan, pada tahun 1993, heuristik itu semacam fakta psikologis yang muncul sebagai kodrat manusia yang memiliki nafsu untuk menyelidiki sejak bayi. Metode heuristik ini dipopulerkan oleh Profesor Armstrong pada abad ke-19. Menurut metode ini, peserta didik sendiri yang harus menemukan fakta ilmu pengetahuan. Yang keenam, pendekatan berbasis kompetensi.
Pendekatan berbasis kompetensi ini fokus pelaksanaannya pada pembelajaran. Nah, apa aja tuh? Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi oleh peserta. Yang kedua, proses pembelajaran harus memiliki kesepadanan dengan kondisi di mana kompetensi tersebut akan digunakan. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran bersifat perseorangan. Maksudnya itu, satu peserta dengan peserta lain tidak ada yang ketergantungan. Yang keempat, harus tersedia program pengayaan dan remedial. Kenapa ada pengayaan? Pengayaan itu bagi peserta yang lebih cepat, sedangkan yang remedial bagi peserta yang lebih lambat. Yang ketujuh, pendekatan manajemen kelas. Pendekatan manajemen kelas menurut Parkay dalam Omar Hamalik tahun 2006, pendekatan manajemen kelas dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur situasi kelas untuk menjamin terciptanya iklim yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran bagi seluruh siswa. Yang kedelapan, pendekatan perbedaan individual. Pembelajaran di mana komponen-komponen dalam sistem pembelajaran disesuaikan dengan perbedaan individual, baik perbedaan individual secara vertikal maupun perbedaan individual secara horizontal. Siswa bebas belajar sesuai dengan karakteristiknya, bakat, dan minatnya. Yang kesembilan, pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok secara kolaboratif. Kerja kelompok membuat siswa semangat untuk belajar aktif untuk saling menampilkan diri atau berperan di antara teman-teman sebaya. Yang ke-10, pendekatan berbasis masyarakat. Pengajaran yang berpusat pada masyarakat adalah suatu bentuk pengajaran yang memadukan antara sekolah dan masyarakat. Dengan cara membawa sekolah ke dalam masyarakat atau membawa masyarakat ke dalam sekolah guna mencapai tujuan pengajaran atau pendidikan yang ditetapkan. Yang ke-11, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah kaidah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Kaidah ini menyediakan pembelajaran secara konkret atau melibatkan hands-on atau main-on. Menurut Ella Yulayalawati tahun 2004. Yang ke-12, pendekatan konstruktivis. Teori belajar konstruktivis beranjak dari psikologi perkembangan intelektual Piaget yang memandang belajar sebagai proses pengaturan sendiri atau self-regulation yang dilakukan seseorang dalam mengatasi konflik kognitif. Konflik kognitif timbul pada saat terjadi ketidakselarasan antara informasi yang diterima siswa karena struktur kognitif yang telah dimilikinya. Adapun pengaturan sendiri adalah proses internal untuk mencapai ekuilibrasi atau keselarasan yang dilakukan melalui dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Yang ke-13, pendekatan jarak jauh. Menurut Joliffe et al. Tahun 2001, secara tradisional pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran di mana secara geografis siswa atau pembelajar berada jauh dari fasilitator dan bekerja atau belajar secara mandiri melalui serangkaian bahan-bahan pembelajaran. Dukungan yang diberikan kepada siswa adalah dalam bentuk bantuan atau tutorial ketika mereka menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Namun, dewasa ini, konsep pembelajaran jarak jauh telah berkembang luas. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu pendekatan konsep belajar tuntas.
Belajar dengan pendekatan belajar tuntas atau biasa disebut mastery learning adalah suatu keyakinan bahwa seluruh siswa dapat belajar dengan tepat jika diberikan waktu dan pembelajar yang tepat secara layak. Para siswa dapat mencapai ketuntasan ketika standar pembelajaran dirumuskan dan digambarkan dengan jelas. Penilaian dan pengukuran kemajuan siswa ke arah capaian tujuan dilaksanakan dengan teliti. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran adalah proses kegiatan yang dilakukan guru agar siswa belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru dan siswa masing-masing punya peran dan aktivitas dalam interaksi belajar mengajar. Tiap pendekatan pembelajaran tersebut mempunyai karakteristik tertentu dan berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi dan tujuan tiap pendekatan. Masih banyak pendekatan lain yang dapat dipilih dan diterapkan dalam upaya implementasi kurikulum. Okay, that's all I can explain. Thank you. Hopeful it useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.